Visit us on www.heartline.co.id, www.heartlineradio.com. Like our fan page on Facebook. Heartline FM 100.6 Follow our Twitter. @Heartline 100.6 FM. Invite our BlackBerry Messenger D41340B3. Instagram and Path. Heartline FM WhatsApp 0855 885 1006. Download our Google application. Heartline FM Karawaci. Ya, halo selamat pagi, listener, saya Ria yang masih menemani Anda hari ini. Masih di hari yang sama, tanggal 22 Februari 2017. Dan kali ini saya bersama dengan Pak Denny dari Dr. Pim. Apa sih sebetulnya Dr. Pim dan apa yang menjadi jasa yang ditawarkan oleh Dr. Pim? Kali ini kita juga akan membahas, listeners, bagaimana sih tentunya Anda bisa menjadikan Google dan Facebook sebagai marketing Anda 24 jam full. Kemudian bisnis dan produk apa sih yang menguntungkan kalau di-online-kan di Google bersama dengan Dr. Pim, apa saja manfaatnya, keuntungannya, siapa-siapa saja klien yang sudah bergabung bersama dengan Dr. Pim. Begitu, langsung saja Pak Denny, selamat pagi. Selamat pagi. Ya Pak Denny, ini sudah eranya memang kita era ada di medsos, era ada di gadget kita begitu ya Pak Denny ya. Oke, nah ngomongin tentang manfaat Google dan juga Facebook sebagai marketing 24 jam. Nah ini bagaimana caranya menjadikan Facebook dan juga Google sebagai salesman produk kita Pak Denny? Oke, jadi memang tantangan kita berbisnis, kita mulai mungkin bagi dua golongan besar. Yang pertama adalah orang yang ingin berbisnis, kemudian yang kedua adalah orang yang sudah punya bisnis. Yang ingin dan yang sudah. Ya, oke, kita bahas dulu kepada yang sudah punya bisnis. Oh, yang sudah dulu. Yang sudah punya bisnis dulu. Oke, yang punya bisnis itu mereka punya tantangan, Bu Ria. Yaitu mereka sulit merekrut yang namanya marketing. Ya, jadi marketing itu mereka pertama merekrutnya susah, kedua itu punya tuntutannya tinggi, ketiga kalau tuntutannya pun dipenuhi belum tentu berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan. Dan yang keempat adalah mereka itu kadang-kadang kalau kita lihat ada lowongan namanya marketing yang daftar tuh sedikit. Tapi kalau mungkin lowongannya tuh administrator gitu, manager gitu itu banyak gitu. Karena kenapa? Kata marketing itu menjadi sangat sulit buat dicerna. Ternyata tantangan pembisnis seperti itu. Jadi kalau kita sebagai pemilik bisnis, kita tentunya harus punya yang namanya divisi marketing yang sudah bisa berupa sistem. Jadi pada saat si owner ini melakukan kegiatan bisnis, itu marketing itu sebenarnya dia berjalan walaupun mungkin dia lagi full capacity atau lagi produksi, apalagi kalau perusahaannya memang lagi loyo. Nah, itu berarti marketingnya itu mungkin harus 300%. Jadi lihat tantangannya di 2017 itu seperti itu. Jadi klien kita diambil sama orang, kita sama pesaing dilibas, kita tidak kompensasi gitu. Nah, berarti kan kita harus melakukan kegiatan yang namanya kegiatan marketing. Nah, marketing yang terbaik adalah marketing menggunakan internet. Jadi kombinasi antara yang namanya sosial media, kemudian dengan Google, kemudian dengan YouTube, kemudian dengan semua yang ada di internet. Nah, itu tempatnya ada di kita, di Dr. Pim. Iya, jadi marketing terbaik itu memang eranya sudah ke sana begitu ya. Iya, karena memang tantangannya seperti itu. Ya, tadi Pak Denny juga mengatakan bahwa kata marketing ini sulit untuk dicerna. Mengapa seperti itu? Padahal sebetulnya kalau kita lihat di lowongan kerja ya Pak Denny, kalau saya perhatikan tuh di koran-koran baik di online juga dibutuhkan manajer atau admin. Ujung-ujungnya kebanyakan juga pas kita nyampe ke sana disuruh jualan begitu ya. Betul. Itu memang sebetulnya sih bahasa marketing aja sebenarnya ya. Nah, ini kenapa sampai akhirnya marketing itu sulit untuk dicerna? Kenapa, Pak? Karena memang saat itu adalah kata marketing itu ada satu kata yang memang tidak punya asumsinya itu adalah sulit. Jualan aja gitu ya, atau target jualan ya. Atau target. Mereka tidak melihat bahwa itu sebagai ada tools atau ada alatnya. Jadi kalau sudah tahu sebenarnya itu bisa lebih mudah. Ya. Jadi saya punya background ada kurang lebih hampir sekitar 17 tahun sampai 20 tahun ini memang di bidangnya marketing. Jadi saya memang menyukai marketing, terutama pada saat 10 tahun yang lalu saya mendirikan Dr. Pim, saya melihat bahwa inilah alat marketing yang tadinya kita menjadi nightmare gitu, kita sangat sulit, sekarang itu menjadi sangat mudah dengan kita. Jadi untuk tadi kita ada dua golongan di mana orang yang punya bisnis itu mutlak harus punya divisi marketing.
gitu ya. Tapi itu bisa di outsource dengan yang namanya internet marketing. Tetapi kalau kita yang ingin melakukan kegiatan bisnis, itu kan banyak juga ya. Ya, jadi orang yang punya bisnis itu jangan langsung terjun kepada bisnis, tetapi kita harus bertanya dulu kepada yang namanya database. Nah, dengan adanya Google ini kita akan bisa mengekspresikan apa sih yang lagi dicari misalnya. Ya, contoh, misalnya kita mau menjual yang namanya kemampuan kita tuh misalnya kita bisa jual ini yang paling kecil dulu adalah namanya mungkin kita bikin puding. Oke. Nah, bagaimana kita membuat sesuatu puding yang lagi dicari oleh masyarakat? Ya, ternyata pudingnya harus ada puding dengan rasa bubble gum gitu. Ya, puding dengan namanya rasa jahe seperti itu. Ada Itu yang terekspresi. unik ya. Ya, itu ditanya dulu bukan dari keunikan produknya, tetapi kita lihat market yang saat ini lagi dari hot marketnya tuh yang mana. Nah, dari situlah kita layani. Jadi kita combine antara produk yang unik dengan yang namanya hot market. Jadi istilahnya kalau di tempat kita mengatakan adalah kalau kita bisa memberi minum kepada orang yang haus, tentunya itu sangat mudah. Ya, jadi kita menjual yang namanya air minum di padang gurun yang menjelaskan bahwa di padang gurun itu udah jelas mereka tuh butuhnya air minum. Nah, disitulah yang namanya kita bisa mensuplai kebutuhan dari para pebisnis. Makanya sangat baik kalau bisnis kita itu bisa di-outsource-kan yang namanya marketing secara bundle-nya itu ke tempat kita, ke perusahaan kita. Dr. Pim ya. Ya, jadi kalau dulu itu orang cari outsource itu dalam bentuk human gitu ya, Betul. manusia. Kali ini outsource itu online semua ya, Pak ya. Jadi Online memang semua. Ini sebetulnya penghematan sih ya, penghematan secara biaya begitu. Karena memang susah mencari yang namanya orang IT itu pertama susah. Orang IT yang mengerti marketing itu juga lebih susah lagi. Terus ketiga adalah orang IT yang mengerti marketing dan bisa membuat sistem marketing di dalam perusahaan kita. Itu lebih susah lagi. Nah, makanya hal itu sangat Ini perlu berdasarkan pengalaman Pak Denny ya, memang Ya. sulit mencari seorang IT ya. Iya betul, 17 sampai 20 tahun saya bergelut di bidang marketing dan memang saat ini adalah marketing yang termudah, yang terbaik dan juga memang bisa kita lakukan gitu pada saat kita punya kesibukan sehari-hari adalah menggunakan yang namanya internet. Dan memang itu ya, memang kita sudah harus ke situ, kita harus nyemplung gitu. Nah, kalau seandainya kita nggak masuki era itu, kita nggak nyemplung di situ, kita nggak outsource dengan secara online. Iya. Iya. Kita di Dr. Pim juga memang kita melayani berbagai macam perusahaan, mulai dari yang namanya perusahaan alat berat, perusahaan kontainer, perusahaan corrugated box, perusahaan deterjen, perusahaan genset, perusahaan lift, perusahaan percetakan, perusahaan pabrik plastik. Kemudian kita juga lagi namanya perusahaan untuk penyewaan mobil pengantin, perusahaan bubuk minuman, perusahaan kelapa sawit, perusahaan yang namanya juga untuk teknik sipil. Jadi berbagai macam bidangnya karena memang kami sudah 9-10 tahun ini mengelola hampir di atas 100 perusahaan. Jadi kita sangat mengerti bagaimana nih kita menggarap sebuah namanya internet menjadi sebuah satu sistem gitu. Jadi kalau pertanyaan saya nih, bisnis dan produk apa yang menguntungkan yang menguntungkan untuk di-online-kan oleh Google bersama dengan Dr. Pim? Terjawab begitu ya. Hampir 100 ini bahkan yang sudah gabung di Dr. Pim. Iya, 100 perusahaan lebih di mana kita menggunakan satu istilah namanya Internet Strategi 2017, yaitu kombinasi antara yang namanya website, video, blog, YouTube, sosial media, dan juga yang namanya forum. Jadi kita juga ada eksis di yang namanya di Kaskus, kita eksis juga di Detik, kita eksis juga di Kompas, kita eksis juga di semua website, semua kanal, supaya apa? Kita punya barang itu bisa dikenal lebih luas, lebih jauh seperti itu, tetapi dengan melayani kebutuhan orang yang lagi mencari. Berbedanya begitu. Jadi bukan hanya kita asal-asalan bikin blog saja atau sosial media saja, tetapi kita membuat sesuatu yang benar-benar bisa selaras dengan kebutuhan. Jadi mereka memberikan sinyal. Jadi yang namanya orang lapar atau orang haus itu jelas. Di Google itu orang jelas. Jadi mereka akan mengekspresikan berdasarkan sampai dengan tempatnya, gitu. Itu enaknya, gitu. Jadi semua terintegrasi gitu ya, Pak. Jadi kalau pertanyaan tadi produk apa yang menguntungkan, berarti semua? Produknya semua. Dan dari yang semua itu kita akan nanti memberikan yang namanya adjustment. Yang mana sih yang benar-benar memberikan kontribusi kepada nilai tambahnya itu baik buat perusahaan. Contoh misalnya ini perusahaan kontainer. Perusahaan kontainer ini awalnya jual yang namanya 20 atau 40 feet kontainer berupa kotak yang ada di tol ya. Yang kita sering lihat seperti itu ya, Bu Ria ya. Nah itu kan kontainer terbuat dari besi.
Tetapi kita lihat bahwa ternyata orang butuhnya adalah kontainer buat kafe, kontainer buat yang namanya food court. Jadi kontainer ditumpuk-tumpuk, jadi akhirnya food court itu diletakkan di sebuah halaman gitu, karena mereka transit sebelum yang namanya dibikinkan apartemen. Jadi kan wilayahnya masih di sekitar penyangga dari sebuah kota. Nah disitulah yang dibuat yang namanya kontainer food court gitu. Jadi berikan nilai tambah itu dengan yang namanya sinyal yang kota lain sudah lakukan. Kita misalnya tinggal di Palembang, kita tinggal di Surabaya, tinggal misalnya di Malang, kita bisa duplikasi seperti itu. Jadi kita buat yang namanya kontainer cafe, kita buat yang namanya kontainer showroom, kita buat yang namanya kontainer food court seperti itu. Jadi di Dr. Pimpu kami memberikan juga solusi bahwa sinyal itu diberitahukan kepada klien kita supaya klien kita itu bisa menggrab market itu. Jadi memang harus mobile berarti ya. Kita supaya kita maksudnya tujuannya ini menggrab semua begitu ya. Ya, supaya kita harus dinamis, kita harus dinamis. Jadi kedinamisannya itu memang kita bantu untuk para pemilik bisnis untuk bisa membuka cakrawala pada mereka. Inilah potensi mereka gitu. Itu dibahas di drpim.com di website kita bahas hal itu dan klien-kliennya juga benar-benar kita terekspresi di sana perusahaan apa saja yang sudah bergabung. Iya, jadi silakan bisa ke drpim.com dan kita juga ada informasi seputar seminar yang akan diadakan hari Sabtu minggu ini ya Pak Denny ya. Ya, kebetulan kita mau bertemu dengan para pebisnis di daerah Tangerang sini. Kita bisa datang nanti Sabtu ini pukul 10. Iya, jam 10 sampai dengan selesai. Itu ada seminar web top Google. Anda bisa datang, tapi mungkin sebelumnya Anda WhatsApp saja ya untuk informasi lebih jauhnya. Untuk Anda boleh tanya-tanya lebih jauh seputar seminar web top Google ini ke nomor 0816624683. Ya, Anda boleh WhatsApp saja ke nomor 0816624683. Kita break sebentar ya Pak Denny, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan Anda bisa WhatsApp ke nomor 0816624683.